Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat kehidupan duniawi. Jangan mengherankan kamu lantaran terjadi kekeruhan ketika kamu berada di dalam dunia, karena sesungguhnya kekeruhan itu tidak terjadi melainkan karena begitulah yang patut terjadi, dan itulah sifatnya dunia yang asli. Hikmat ini menghususkan kepada dunia sebagai hijab yang menutupi pandangan hati terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halangan inilah yang banyak dihadapi oleh manusia. Manusia menghadapi peristiwa yang berlaku di dalam dunia dengan salah satu dari dua sikap, yaitu sama ada mereka melihat apa yang terjadi adalah akibat perbuatan makhluk, ataupun mereka memandangnya sebagai perbuatan Tuhan. Hikmat ini menjuruskan kepada golongan yang melihat peristiwa yang berlaku dalam dunia sebagai perbuatan Tuhan, tetapi mereka tidak dapat melihat hikmat kebijaksanaan Tuhan dalam perbuatannya. Manusia yang telah memperolehi keinsafan dan hatinya sudah beransur bersih, dia akan cenderung untuk mencari kesempurnaan. Dia sangat ingin untuk melihat syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi yang termulia di atas muka bumi ini. Dia sangat ingin melihat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin kepada sekalian umat manusia. Dia ingin melihat semua umat manusia hidup rukun damai. Dia inginkan segala yang baik-baik dan sanggup berkorban untuk mendatangkan kebaikan kepada dunia. Begitulah sebagian daripada keinginan yang lahir di dalam hati orang yang hatinya sudah beransur bersih. Tetapi apa yang terjadi adalah kebalikan daripada apa yang menjadi hasrat murni si hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang insaf itu. Huru-hara berlaku di mana-mana, pembunuhan berlaku di sana sini, umat Islam ditindas di merata tempat, kejaliman dan ketidakadilan berlaku dengan berleluasa, seruan kepada kebaikan tidak didedahkan, ajakan kepada perdamaian tidak dipedulikan, perbuatan maksiat terus juga dilakukan tanpa berhenti. Si hamba tadi melihat kekeruhan yang terjadi di dalam dunia dan merasakan seperti mata tombak menikam ke dalam hatinya. Hatinya merintih. Agamamu dipermainkan. Di manakah pembelaan darimu, wahai Tuhan? Umat Islam ditindas. Di manakah pertolonganmu, wahai Tuhan? Seruan kepada jalanmu tidak disambut. Apakah engkau hanya berdiam diri, wahai Tuhan? Manusia melakukan kejaliman, kemaksiatan, dan kemungkaran. Apakah engkau hanya membiarkan, wahai Tuhan? Beginilah keadaan hati orang yang merasa heran melihat kekeruhan kehidupan dunia ini dan dia tidak berkuasa menjernihkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab keluhan hambanya dengan firman-Nya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata, adakah engkau ya Tuhan kami hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah pembunuh-bunuhan? Padahal kami sentiasa bertasbih
memujimu dan mensucikanmu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Para malaikat sudah dapat membayangkan tentang kehidupan dunia yang akan dijalani oleh makhluk berbangsa manusia. Sebelum lagi manusia pertama diciptakan, sifat dunia yang dinyatakan oleh malaikat ialah huru-hara dan pertumpahan darah. Dunia adalah ibu, sementara huru-hara dan pertumpahan darah adalah anaknya. Ibu tidak melahirkan kecuali anak dari jenisnya juga. Kelahiran huru-hara, peperangan, pembunuhan dan sebagainya di dalam dunia adalah sesuatu yang seharusnya terjadi di dalam dunia, maka tidak perlu diherankan jika terdapat kedamaian dan keharmonian di sana sini. Di dalam dunia itu adalah sagu hati atau kelahiran yang tidak mengikut sifat ibunya. Seterusnya Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang dunia. Allah berfirman, turunlah kamu semuanya dengan keadaan setengah kamu menjadi musuh bagi setengah yang lain, dan bagi kamu disediakan tempat kediaman di bumi dan juga diberi kesenangan hingga suatu ketika mati. Quran Surat Al-A'raf ayat 24. Allah berfirman lagi, di bumi itu kamu hidup dan di situ juga kamu mati, dan daripadanya pula kamu akan dikeluarkan, dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat. Ayat 25 Surat Al-A'raf. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasa mati, dan bahwasanya pada hari kiamat sajalah akan disempurnakan balasan kamu. Ketika itu sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka sesungguhnya ia telah berjaya. Dan ingatlah bahwa kehidupan di dunia ini meliputi segala kemewahannya dan pangkat kebesarannya, tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terperdaya. Quran Surat Al-Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan dengan jelas tentang sifat-sifat dunia yang di dunia oleh manusia. Manusia bermusuhan sesama sendiri, saling rusak merusakkan, dan kesenangan adalah tipu daya. Segala perkiraan dan pembalasan yang berlaku di dalam dunia ini tidak sempurna. Manusia dibagikan kepada dua golongan, yaitu yang beriman dan yang tidak beriman. Golongan yang tidak beriman menerima upah terhadap kebaikan yang mereka lakukan semasa di dunia ini lagi, dan di akhirat kelak mereka tidak boleh menuntut apa-apa lagi dari Tuhan. Janganlah mengherankan dan mendukacitakan sekiranya Tuhan membalas kebaikan mereka ketika mereka masih hidup di dalam dunia dengan memberikan kepada mereka berbagai bagi kelebihan dan kemewahan. Mereka tidak berhak lagi menuntut nikmat akhirat, dan tempat kembali mereka di sana kelak ialah neraka jahanam. Begitu juga janganlah mengherankan dan mendukacitakan sekiranya orang-orang yang beriman dan beramal soleh terpaksa menghadapi penderitaan dan penghinaan semasa hidup di dunia. Di dunia ini tidak layak menjadi tempat buat Allah Subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan mereka. Balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sangat tinggi nilainya, sangat mulia dan sangat agung. Tidak layak dimuatkan di dalam dunia yang hina dan rendah ini. Dunia hanyalah tempat hidup, beramal dan mati. Bila berlaku kiamat, kita akan dibangkitkan
dan menunggu kita adalah negeri yang abadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.